asingnya dunia yang fana, terdengar suara jernih dan bermakna. Podcast Jejak Langkah menemani setiap langkah, inspirasi berbagi. Pernahkah Anda merasa bingung dengan istilah-istilah seperti pembimbing kehidupan, terapis, dan mentor? Ketiganya terdengar mirip, tetapi sebenarnya memiliki peran dan fokus yang berbeda. Seringkali kita merasa perlu bantuan, tetapi bingung. Sebenarnya yang paling tepat untuk saya itu yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Di episode ke-21 ini kita akan membahas perbedaan mendasar antara ketiganya sehingga Anda bisa membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Jejak Langkah. Pembimbing kehidupan versus terapis versus mentor. Kapan Anda butuh yang mana? Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Memahami pembimbing kehidupan. Mari kita mulai dengan pembimbing kehidupan atau life coach. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Secara sederhana, life coach membantu Anda mencapai potensi terbaik Anda. Mereka fokus pada masa kini dan masa depan, membantu Anda menetapkan tujuan, membuat rencana aksi, dan memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapainya. Life coach tidak memberikan nasihat atau memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Mereka lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu Anda menemukan jawaban dari dalam diri Anda sendiri. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, memberikan perspektif baru, dan membantu Anda melihat potensi yang mungkin belum Anda sadari. Fokus utama life coach adalah pada pertumbuhan pribadi, pencapaian tujuan, dan peningkatan kinerja. Mereka sering bekerja dengan orang-orang yang merasa stuck, tidak termotivasi, atau ingin mencapai level berikutnya dalam karir, hubungan, atau aspek kehidupan lainnya. Contohnya, seseorang ingin meningkatkan produktivitas di tempat kerja, ingin memulai bisnis, atau ingin meningkatkan kepercayaan diri. Life coach membantu mereka merumuskan strategi dan tetap bertanggung jawab. Penting untuk diingat bahwa life coach bukanlah terapis. Mereka tidak memberikan terapi atau menangani masalah kesehatan mental. Jika Anda mengalami masalah seperti depresi, kecemasan, atau trauma, Anda sebaiknya mencari bantuan dari seorang terapis. Segmen 2. Memahami terapis. Sekarang, mari kita beralih ke terapis. Terapis adalah profesional kesehatan mental yang terlatih untuk mendiagnosis dan mengobati masalah kesehatan mental. Mereka menggunakan berbagai teknik terapi untuk membantu klien mengatasi masalah seperti depresi, kecemasan, trauma, dan masalah hubungan. Terapis fokus pada masa lalu dan bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku Anda saat ini. Mereka membantu Anda memahami akar penyebab masalah Anda, memproses emosi yang sulit, dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat.
Terapis memiliki lisensi dan sertifikasi yang ketat, dan mereka terikat oleh kode etik profesional. Mereka juga menjaga kerahasiaan klien mereka. Contohnya, seseorang yang mengalami trauma masa kecil, memiliki masalah kecemasan sosial, atau sedang berduka atas kehilangan orang yang dicintai, akan lebih tepat mencari bantuan terapis. Perbedaan utama antara life coach dan terapis adalah fokusnya. Life coach fokus pada masa kini dan masa depan, sementara terapis fokus pada masa lalu. Segmen 3. Memahami mentor. Terakhir, mari kita bahas tentang mentor. Mentor adalah seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dari Anda di bidang tertentu. Mereka memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan untuk membantu Anda mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan Anda. Mentor biasanya memiliki hubungan yang lebih informal daripada life coach atau terapis. Mereka sering bekerja dengan orang-orang yang baru memulai karir mereka atau ingin mengembangkan keterampilan tertentu. Contohnya, seorang mahasiswa yang ingin belajar tentang industri perbankan dapat mencari mentor yang bekerja di bank, atau seorang penulis pemula dapat mencari mentor yang merupakan penulis terkenal. Mentor seringkali memberikan wawasan tentang industri atau bidang tertentu, membantu Anda membangun jaringan, dan memberikan umpan balik tentang pekerjaan Anda. Mereka juga dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi. Perbedaan utama antara mentor dan life coach adalah bahwa mentor biasanya fokus pada bidang tertentu, seperti karir atau keterampilan, sementara life coach fokus pada kehidupan Anda secara keseluruhan. Bisakah pembimbing kehidupan dan mentor bekerja sama dalam membantu perkembangan seseorang? Tentu saja, pembimbing kehidupan, life coach, dan mentor sangat bisa bekerja sama. Bahkan kombinasi keduanya bisa sangat efektif dalam membantu perkembangan seseorang. Mereka memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pembimbing kehidupan, life coach, fokus pada membantu Anda menemukan potensi diri, menetapkan tujuan yang jelas, mengatasi hambatan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka fokus pada keseluruhan hidup Anda, termasuk karir, hubungan, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Mentor biasanya seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak di bidang tertentu, misalnya industri, profesi, keterampilan. Mereka memberikan panduan, saran, dan dukungan berdasarkan pengalaman mereka sendiri untuk membantu Anda mengembangkan keterampilan, membangun jaringan, dan mencapai tujuan spesifik di bidang tersebut. Bagaimana mereka bisa bekerja sama? 1. Fokus yang lebih holistik. Seorang life coach dapat membantu Anda mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti Anda. Kemudian, seorang mentor dapat memberikan panduan praktis dan spesifik tentang bagaimana mencapai tujuan-tujuan tersebut di bidang tertentu. Misalnya, life coach membantu Anda menyadari bahwa Anda ingin memiliki karir yang lebih memuaskan. Lalu, mentor membantu Anda mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan membangun jaringan di industri yang Anda minati. 2. Keterampilan dan pengetahuan yang saling melengkapi. Life coach terlatih dalam teknik-teknik seperti penetapan tujuan, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah. Mentor memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang tertentu dan dapat memberikan wawasan yang tidak bisa diberikan oleh life coach. 3. Dukungan dan akuntabilitas yang lebih kuat. Dengan memiliki life coach dan mentor, Anda mendapatkan dukungan dan akuntabilitas dari dua sumber yang berbeda. Life coach membantu Anda tetap termotivasi dan fokus pada tujuan Anda secara keseluruhan. Sementara mentor membantu Anda tetap bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan di bidang tertentu. 4. Perspektif yang berbeda.
Life coach dan mentor dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang situasi Anda. Life coach dapat membantu Anda melihat gambaran besarnya, sementara mentor dapat memberikan saran praktis berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi, kapan Anda membutuhkan life coach, terapis, atau mentor? Jika Anda ingin mencapai tujuan tertentu, meningkatkan kinerja, atau mengembangkan potensi Anda, life coach mungkin pilihan yang tepat. Jika Anda mengalami masalah kesehatan mental atau ingin memahami akar penyebab masalah Anda, terapis adalah pilihan yang lebih baik. Jika Anda ingin mengembangkan keterampilan tertentu atau mendapatkan bimbingan dalam karir Anda, mentor mungkin yang Anda butuhkan. Penting untuk melakukan riset dan memilih profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Jangan ragu untuk melakukan konsultasi awal dengan beberapa profesional sebelum membuat keputusan. Ingatlah bahwa mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Semoga episode ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara pembimbing kehidupan, terapis, dan mentor. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah melangkah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bisingnya dunia yang fana, terdengar suara jernih dan bermakna. Podcast Jejak Langkah menemani setiap langkah, inspirasi berbagi. Jejak langkah membuka cakrawala bersama cerita suka dan duka di setiap lapisan ilmu terukir. Podcast Jejak Langkah, hati bergetar. Dari obrolan ringan hingga kisah mendalam, tanpa menghakimi, mengupas realita. Podcast Jejak Langkah hadir memberi arti dalam perjalanan hidup yang tak pasti. Jejak langkah membuka cakrawala bersama cerita suka dan duka Di setiap episode ilmu terukir. Podcast Jejak Langkah, hati bergetar. lewat suara jembatan terbentang, Menyatukan asa, mimpi yang terpendam. podcast Jejak Langkah terus melaju, menginspirasi tanpa jemu. Jejak langkah membuka cakrawala bersama cerita suka dan duka di setiap episode